connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Great. You've got to be willing to fail. You've got to be willing to crash and burn, starting a company with whatever. If you're afraid of failing, you won't get very far. Tahun itu adalah 1997 dan Apple sedang berada di ambang kehancuran. The company is hurting, laying off workers. One of Silicon Valley's executives are leaving. The product line is bloated, and the leadership vacuum is widening. brightest stars may soon be history. 12 tahun sebelumnya, Apple dikenal sebagai perusahaan yang merevolusi dunia. Hello, I am Macintosh. People love him and hate him, often at the same time. For 10 years, by sheer force of will, he made the personal computer industry follow his direction. Namun kenyataannya, Apple tengah terpuruk. Dalam 5 tahun, nilai pasarnya merosot lebih dari 80% dari tahun 1992 hingga akhir 1997. Financial difficulties, layoffs, buyout rumors. Once a mighty giant in the industry, now Apple computers are given little shelf space in most stores. Para investor telah kehilangan harapan. Komputer-komputer Apple dibiarkan berdebu di rak-rak pengecer. Karyawan mulai pergi satu persatu dan tak ada lagi yang tertarik membeli produk Apple. IBM, I was familiar with it. I knew how to move it. You could expand on it a little bit more. I've always grown up around IBM compatibles. My dad had one. Perusahaan yang dulu dikenal sebagai pelopor di dunia komputer, kini terpuruk dalam utang. Apple terus mencatatkan kerugian lebih dari $1 miliar setiap tahunnya. Apple's financials are deep in the red, with losses surpassing $1 billion this year. Once a pioneer in computing, now on the brink of bankruptcy. Tapi, pada tahun 1997, tepat ketika Apple berada di ambang kebangkrutan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seseorang kembali, pria yang menciptakan Apple, pria yang pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Dan kini, dia kembali untuk mengubah segalanya. Setelah 12 tahun yang panjang, auditorium itu penuh sesak, para reporter memadati pintu masuk. Kilatan kamera menyala, jurnalis-jurnalis berdesakan, menggenggam buku catatan mereka, siap menulis tajuk utama berikutnya. Karena hari ini bukan sekadar peluncuran produk. Hari ini adalah awal dari kebangkitan terbesar dalam sejarah bisnis modern. Dan pria ini, Steve Jobs, akan mengubah sebuah perusahaan yang sekarat menjadi raksasa bernilai triliunan dolar. We're talking about a guy who sees the personal computer as his tool for changing the world. We're talking about Steve Jobs. Becoming the fastest growing company in American business history. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Apple, the first company ever to be worth more than $3 trillion. It is mind-boggling. The company has proven its ability to reinvent itself and push boundaries. This is the first $3 trillion company trading in the US, probably trading in the world. Kisah Steve Jobs di Apple dimulai pada tahun 1976 di masa ketika komputer masih berupa mesin besar, mahal, dan menakutkan. Saat itu, komputer bukanlah benda yang dimiliki orang biasa. Mereka hanya digunakan oleh perusahaan besar, lembaga riset, dan instansi pemerintah. In the 1970s, computers were colossal machines, towering cabinets filled with wires and whirring parts. They cost a fortune and were operated only by trained experts. Big difference when he grows up. In fact, if we wanted to wait to the year 2001, is that he will have in his own house, not a computer as big as this, but at least a console through which you can talk. At trade shows across the country, when manufacturers show off their wares, the house is usually packed. Di saat itulah, dunia menyaksikan keajaiban microchip. Teknologi yang mengubah segalanya, dari mesin besar yang memenuhi ruangan, menjadi sebuah chip kecil yang bisa muat di telapak tanganmu. A computer chip that holds more information than any other of its type. Each of these memory circuits can store 1 bit of information, and there are over 64,000 on the chip. But what's really remarkable, this is its real size. This quarter-inch chip can hold the names of about as many blood donors or bank accounts as a room-sized computer of 25 years ago. Dan raja dari penemuan-penemuan revolusioner ini adalah sebuah perusahaan bernama International Business Machines atau IBM. IBM begitu besar hingga pada tahun 1984 mereka menghasilkan pendapatan sebesar $31.44 miliar.
Mereka memasok komputer untuk raksasa-raksasa seperti NASA dan Boeing. Namun di tengah dominasi sang raksasa, dua anak muda di sebuah garasi memutuskan untuk menantang sang godfather dunia komputer. In 1977, Apple, a young, fledgling company on the West Coast, invents the Apple II, the first personal computer as we know it today. Woz and I had known each other since I was about 12 or 13 years old. He said, why don't we make a PC board where every chip goes? And they'll plug the parts in, solder it together, and it will only take them a couple hours to make. Bayangkan ini teman-teman, kamu berusia 21 tahun dan tiba-tiba memutuskan untuk menantang perusahaan sebesar IBM, raksasa dengan nilai triliunan dolar. Kedengarannya gila bukan? Namun itulah yang dilakukan Steve Jobs dan Steve Wozniak saat mereka memulai perjalanan menantang sang godfather dunia komputer. Mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Pada tahun pertama, 1977, mereka berhasil menjual komputer dan menghasilkan $775.000. Tahun berikutnya, pendapatan mereka melonjak 10 kali lipat menjadi $7,9 juta. Di tahun ketiga, mereka kembali meningkat 7 kali lipat menjadi $47 juta. Dan di tahun keempat, pendapatan Apple menggandakan diri menjadi $117 juta. Memasuki tahun kelima, Apple resmi go public mencetak pendapatan historis sebesar $334 juta. Nilai perusahaan melonjak menjadi $1,7 miliar. Dan Steve Jobs pun menjadi jutawan muda. Steve Jobs helped build the first Apple computer in his garage. We are delivering today his iMac. Macintosh. He was one of the most creative and daring CEOs. They had a revolutionary new computer. He is now 26 years old and is chairman of the board. A global icon who shaped the worlds of technology and media. Namun, seiring pertumbuhan Apple, Steve Jobs justru tenggelam dalam hal-hal yang paling dibencinya. Alih-alih mencipta, merancang, dan berinovasi, ia terjebak dalam rapat-rapat yang membosankan, prosedur akuntansi, dan urusan manajemen korporat. Bagi Steve Jobs, itu adalah penghancur jiwa. Hingga suatu hari, ia mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Steve Jobs memutuskan untuk merekrut seorang CEO. Namanya John Sculley. While Jobs pursued his Mac mission, he needed a more orthodox chief executive to run the company, a respectable face who could sell to corporate America. He chose Pepsi-Cola executive John Sculley. Ketika John Sculley datang ke Apple, ia melihat Steve Jobs sebagai visioner karismatik dan desainer brilian, dan memang itulah kenyataannya. Namun seiring waktu, John mulai menyadari sisi lain dari Steve Jobs. Steve Jobs bisa sangat ekstrem. Jika kamu bertemu dengannya di lift dan mengatakan sesuatu yang tak memuaskan, dia bisa langsung memecatmu. Rasa takut membuat karyawan Apple sering menghindarinya demi menjaga posisi mereka. Jika kamu memberikan ide brilian, Jobs mungkin akan memarahimu, bahkan menyebutmu bodoh, lalu keesokan harinya, dia datang dengan gagasan itu sebagai ide revolusioner miliknya sendiri. Dia juga kerap tak peka. Pernah suatu kali, Jobs memarkir Mercedes-nya di tempat khusus penyandang disabilitas bukan karena dia butuh, tapi karena dia tidak suka berjalan jauh. He got mad at me and he said, you forced me to price it too high. I want to lower the price. I witnessed his incremental changes from sweet, super bright, goofy guy into a ruthless, stunningly successful business tycoon. Namun bahkan perilaku ekstrem Steve Jobs masih bisa ditoleransi John Sculley karena Jobs adalah seorang jenius. Tapi seiring waktu, kegilaan itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Apple. Perusahaan mulai merugi besar. Ambil contoh proyek Lisa. Saat IBM menjual PC mereka seharga $1.565, Apple menjual Lisa dengan harga mencengangkan $10.000. Kenapa? Karena Steve Jobs memaksakan fitur-fitur berlebihan yang terlalu kompleks dan tidak dibutuhkan siapapun. Lisa bukanlah komputer untuk masyarakat umum, melainkan mesin yang dibangun demi ego Steve Jobs sendiri. Sementara IBM mengambil langkah cerdas, mereka melisensikan PC-DOS dari Microsoft dengan biaya kecil dan mendorong pengembang pihak ketiga untuk membuat perangkat lunak populer seperti Word dan Excel. Apple, Steve Jobs bersikeras semua perangkat lunak dikembangkan oleh tim internal. Hasilnya, biaya jutaan dolar, waktu pengembangan lebih lama, dan hanya sedikit tambahan fitur. Namun, itu belum seberapa dibanding obsesi gila Jobs terhadap sistem pendingin. Pada masa itu, kipas pendingin adalah komponen penting dalam komputer. Semua pesaing menggunakannya. Tapi Steve Jobs merasa kipas itu berisik dan jelek. Dia memerintahkan timnya menciptakan sistem pendingin yang senyap. Hasilnya, dalam 2 hari, Mac mulai panas berlebihan dan cepat rusak. Apple menghabiskan jutaan dolar lagi untuk memperbaiki masalah ini. Komputer jadi seperti pemanggang roti. John Sculley sangat terkejut.
IBM fokus membangun komputer yang kuat, sementara Jobs terobsesi pada hal-hal yang dianggap sepele, seperti kotak kemasan. Apple menghabiskan dana besar hanya untuk kemasan Macintosh, karena Jobs ingin pelanggan merasakan pengalaman dramatis saat membuka kotak. Apa hasilnya? Mimpi buruk. PC IBM dijual seharga $1.565, sementara Macintosh harganya melonjak menjadi $2.500. Dan yang paling parah, komputer itu tidak menawarkan fitur yang cukup signifikan untuk membenarkan harga setinggi itu. Ketika John mulai mengintervensi, Steve Jobs sangat kesal. Pada suatu saat, ketika John Sculley pergi ke Tiongkok, Jobs diam-diam mencoba menyingkirkan John dari kursi CEO. Itulah titik di mana kesabaran John habis. Setelah itu, John dengan agresif meyakinkan dewan direksi untuk memecat Steve Jobs dari Apple. Steve, Apple is collapsing. The Mac is a financial failure. We are losing market share, we are losing credibility, and we are burning millions. Our engineers are defecting and investors have completely lost faith. The company is burning, Steve, and you are holding the match. You are blaming me? Maybe if we stopped hiring idiots and actually pushed innovation, we would be in a better place, John. Oh, give it a rest, Steve. We have heard it all before. Your vision, your perfectionism. It's not vision, it's madness. You bleed money like it's endless. You belittle the very people building your machines. And worst of all, you refuse to listen to anyone but your own ego. Steve, I am sorry to say, but you have turned Apple into dictatorship. You humiliate employees, you scream at engineers, and you fire people just for looking at you the wrong way. That's not genius, Steve. And yet, without me, none of you would be sitting here. Without me, Apple wouldn't exist. I created this company with my bare hands, while you people were pushing paper. You don't get to decide my fate. You're right about one thing, Steve. You don't get to decide. We do. And we just did. You're fired. Enjoy your little empire, John, because when this ship sinks, you'll be the one drowning. I am Apple, and you just babysitting it. Dan akhirnya, kabar terbesar dalam dunia teknologi mengguncang seluruh industri. Steve Jobs sang pendiri dan jiwa Apple dipecat dari perusahaannya sendiri. Banyak yang berharap John Sculley bisa membawa Apple kembali ke jalur yang benar. Namun, kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Apple mulai menapaki jalan menuju kebangkrutan. The company is hurting, laying off workers, and scaling back production. Just today, Apple took out full-page ads in newspapers across the country explaining its problems and asking customers to be patient. Sekarang coba pikirkan ini, teman-teman. Apple dulunya adalah perusahaan yang nyaris sempurna. Steve Jobs sudah merekrut orang-orang paling berbakat untuk mengembangkan Macintosh. Mereka punya jutaan dolar di kas, serta seorang CEO dengan reputasi hebat di bidang pemasaran dan manajemen. Lalu, pertanyaannya, di mana Apple melakukan kesalahan? Inilah pelajaran penting tentang kepemimpinan yang harus kamu pahami. Ada 3 kesalahan besar yang dilakukan John Sculley, dan kesalahan itu mengubah Apple menjadi perusahaan yang terus berdarah. Pertama, John Sculley adalah CEO yang sempurna, bukan untuk pelanggan, tapi untuk para pemegang saham. Apa bedanya? CEO yang benar-benar fokus pada pelanggan akan terus mendorong batas inovasi produk, percaya bahwa keuntungan adalah hasil alami dari memenuhi dan melebihi ekspektasi pelanggan. Sebaliknya, CEO yang terobsesi dengan pemegang saham selalu mengutamakan keuntungan jangka pendek, harga saham, dan laporan keuangan kuartalan. Lihat ini, di bawah kepemimpinan Sculley, Apple memang mengalami pertumbuhan pendapatan signifikan. Pendapatan melonjak dari 1,9 miliar dolar pada 1985 menjadi 8 miliar dolar pada 1993. Apple tampak sangat sehat di atas kertas, tapi dengan harga seperti apa? Saat Macintosh dirilis tahun 1984, harganya 1995 dolar. Di bawah Sculley, harganya naik menjadi 2.495 dolar. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan margin keuntungan dan membiayai kampanye iklan besar-besaran. Namun, pada harga itu, Macintosh tidak lagi terjangkau. Ia berubah menjadi barang mewah tanpa alasan yang jelas. Bayangkan Apple meluncurkan iPhone 14 dan 15 dengan hampir tanpa perbedaan, tapi menaikkan harga 20% hanya karena bisa. Konsumen pun bertanya, kenapa saya harus membayar lebih untuk sesuatu yang tidak menawarkan nilai tambah berarti? Padahal, Macintosh 1984 adalah produk revolusioner dengan antarmuka ramah pengguna, mouse, dan alat canggih lainnya. Tapi Sculley terlalu fokus pada bisnis hingga melupakan satu hal mendasar. Apple adalah perusahaan teknologi yang harus terus berinovasi, bukan perusahaan soda yang bisa menjual air gula yang sama selama 100 tahun. Dan tahukah kamu apa yang terjadi setelahnya? Pada 1990, Microsoft meluncurkan Windows 3.0. Dan pukulan terakhir datang di 1995 ketika Windows 95 dirilis, menyapu pasar dan mengguncang fondasi Apple.
let's experience the world of Windows 95. Never has a piece of software been given such a hard sell. Microsoft Corporation today officially unveiled its Windows 95 computer program. The hype has reached new heights. The cyber hype has been relentless. Go for it! It's been worldwide, and it's paying off. There's never been any sale like it ever. Remember, a good operating system is kind of like a good date. Smart, user-friendly, and under $100. Dan tiba-tiba, komputer berbasis Windows bisa melakukan semua yang bisa dilakukan komputer Apple, tapi dengan cara yang lebih cepat, lebih baik, dan jauh lebih murah. Windows meraih sukses besar hingga pada tahun 1995, Microsoft Windows menguasai lebih dari 90% pangsa pasar sistem operasi. Sementara itu, pangsa pasar Apple jatuh drastis, turun di bawah 10%. Bahkan, Windows 95 terjual sebanyak 40 juta kopi hanya dalam tahun pertamanya, lebih banyak dari total penjualan Macintosh yang berhasil dicapai Apple selama 1 dekade penuh. From Newfoundland to New York and New Zealand, millions of computer buffs swarmed into stores to buy the software package that's described as the dawn of a new era in personal computing. About 4/5 of the world's 200 million PCs are fitted with a Microsoft system, of which Windows 95 is the latest version. Kesalahan kedua yang dilakukan Apple di bawah kepemimpinan John Sculley adalah meluncurkan terlalu banyak produk dengan penawaran yang membingungkan. Hampir seperti yang kita lihat dari Samsung dengan ponselnya di Indonesia saat ini. Bayangkan saja, Samsung di Indonesia punya lebih dari 50 model smartphone, Galaxy M, Galaxy F, Galaxy S, dan Galaxy Z series. Lalu di setiap seri, ada puluhan varian seperti M14, M13, A15, F15, F14, dan seterusnya. Bingung kan? Kamu nggak tahu mana yang lebih baik dan kenapa. Nah, Apple juga mengalami hal yang sama. John Sculley menjadikan Apple seperti toko serba ada. Pada satu waktu, Apple punya seri Power Mac, Performa, Quadra, dan Centris. Di bawah masing-masing seri itu ada banyak varian seperti Power Macintosh 6100, Power Macintosh 7100, Power Macintosh 8100, Performa 5200 CD, 6200 CD, 6400 CD, lebih dari 50 model seperti ini. Ya, 50 model. Jelas saja pelanggan bingung harus beli yang mana. Bahkan retailer pun nggak tahu produk terbaik. Dan yang paling parah, Apple sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya mereka jual. Akibat kebingungan ini, kinerja Apple merosot tajam. Pada 1996, Apple punya lebih dari 70 varian produk dan inventaris senilai $1 miliar yang tidak terjual. Apple bukan lagi bersaing dengan Microsoft. Mereka justru bertarung dengan diri sendiri dalam perang yang mereka kalah. Kesalahan ketiga, di bawah Sculley, Apple menjadi kuburan produk gagal. Mereka meluncurkan produk-produk setengah jadi yang tak diinginkan siapapun. Contohnya, Newton Personal Digital Assistant yang katanya akan jadi komputer genggam revolusioner. Tapi kenyataannya, produk ini jadi lelucon senilai $100 juta. Fitur pengenalan tulisan tangannya buruk parah, seperti menggunakan komputer yang disleksia. Dan harganya $1.000. Lalu ada aib terbesar Apple, konsol game bernama Pippin. Konsol ini 2 kali lebih mahal dari PlayStation, punya sedikit game, dan pengalaman bermain yang mengecewakan. Jadi, dengan keputusan konyol demi mengejar hasil kuartalan, produk membingungkan, dan produk-produk buruk yang tak diinginkan siapapun. Pada 1997, Apple berada di titik terendahnya. Harga saham turun 80% sejak 1984. Inventaris tidak terjual mencapai $1 miliar. Rugi $1 miliar hanya dalam 1 tahun. Dan hanya punya waktu 90 hari sebelum bangkrut, tapi saat itulah sang legenda kembali. To start us off in the right direction is an individual who really needs little introduction. Steve Jobs returned to the company he helped create and became interim CEO. And so there began what I think is the greatest turnaround. Once back at Apple, Jobs' characteristic flair for marketing came back in full force. Ken Siegel worked with Jobs on a breakthrough advertising campaign that defined their new direction. Think Different became the line that launched Apple's rebirth. Tahukah kamu, untuk menunjukkan betapa revolusionernya Steve Jobs, cukup lihat angka-angka ini. Antara September 1997 hingga 2011, harga saham Apple melonjak dari hanya $0,20 menjadi $12,45 per lembar. Itu adalah peningkatan luar biasa sebesar 6.125%.
Pada tahun 1997, kapitalisasi pasar Apple hanya sekitar 1,5 miliar dolar. Namun pada 2011, Apple telah mencapai nilai pasar fantastis sebesar 321,3 miliar dolar. Jika kita lihat pendapatan Apple, pada 1997 Apple menghasilkan 6,53 miliar dolar per tahun. Tapi pada 2008, angka itu melonjak tajam menjadi 34,75 miliar dolar. Dan ketika Steve Jobs meninggalkan Apple, ia telah meletakkan fondasi yang begitu kokoh, hingga Apple akhirnya tumbuh menjadi perusahaan bernilai 3 triliun dolar. Jadi, apa sebenarnya yang dilakukan Steve Jobs? Langkah pertama yang diambilnya adalah menggalang dana untuk menyelamatkan Apple, dan dia melakukan sesuatu yang hampir tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Steve Jobs bermitra dengan perusahaan yang dulu sangat ia benci, Microsoft. Apple menjual saham senilai 150 juta dolar ke Microsoft dan mengubah Internet Explorer. Internet Explorer menjadi browser default di komputer Macintosh. Mungkin kamu bertanya, kenapa Microsoft mau berinvestasi di Apple? Bukankah mereka adalah rival? Jawabannya, mereka memang pesaing. Namun, saat itu, Bill Gates dan Microsoft sedang menghadapi tuntutan hukum karena dituduh memonopoli pasar teknologi Amerika. Tuduhan tersebut menyatakan bahwa Bill Gates menggunakan cara-cara tidak etis untuk menghancurkan para pesaingnya. Jadi, berinvestasi di Apple dan menyelamatkan perusahaan yang sedang sekarat adalah langkah strategis Microsoft agar terlihat lebih baik dan meredam tekanan hukum dari pemerintah AS. By the mid-90s, Windows quickly takes the computer business by storm. By the end of the 1980s, 80% of the world's computers use Microsoft's operating systems. Now, anyone who buys a PC automatically gets Microsoft spreadsheets and other programs, whether they want them or not. Since the day that Sprout began, they are currently over 95% market share in both of those markets. Their profit margin for Windows alone is an astounding 78%. Microsoft's aggressive tactics begin to backfire. Competitors accuse the software giant of monopolizing the industry. Jadi, singkatnya, Microsoft berinvestasi di Apple bukan karena mereka tiba-tiba jadi sahabat. Mereka ingin menunjukkan ke pengadilan bahwa Microsoft mendukung persaingan, bukan memusnahkannya. Langkah kedua, Steve Jobs, dia memangkas habis semua produk Apple yang tidak masuk akal. Dalam satu pertemuan legendaris, Steve Jobs menghentikan 70% lini produk Apple. Setelah memangkas, Apple hanya fokus pada 4 produk utama saja. Steve menggambar sebuah kotak 2x2 di papan tulis, membagi masa depan Apple menjadi 4 produk sederhana dan jelas. Consumer desktop, iMac, komputer all-in-one yang stylish, mudah digunakan untuk pengguna sehari-hari. Professional desktop, Power Mac, mesin performa tinggi untuk desainer, pengembang, dan perusahaan. Consumer laptop, iBook Ia, laptop portabel dan menyenangkan untuk pelajar dan pengguna kasual. Profesional laptop, PowerBook, laptop kelas atas untuk profesional kreatif dan pemimpin bisnis. Simple, jelas, fokus. Tidak ada kekacauan, tidak ada kebingungan, hanya 4 produk luar biasa. Keputusan sederhana ini langsung memberi Apple 3 kekuatan besar. Kejelasan bagi pelanggan, kini pelanggan tidak bingung lagi memilih Mac yang mana. Desktop dan laptop untuk konsumen biasa dan profesional. Simple dan jelas, ini membuat pemasaran Apple jadi sangat kuat dan efektif. Hanya dalam 5 bulan setelah peluncuran, iMac terjual 800.000 unit. Kebebasan untuk berinovasi dengan fokus hanya pada 4 produk, insinyur mendorong batas teknologi, desainer menciptakan keindahan, dan tim pemasaran membangun narasi yang kuat. Dari produk mediocre, Apple membangun 4 perangkat yang mendefinisikan industri. Disiplin operasional dan finansial. Tidak ada lagi stok berlebihan, tidak ada mimpi buruk rantai pasok, tidak ada dana sia-sia untuk R&D yang tidak berguna. Keputusan ini berdampak besar. Apple berbalik dari rugi 1 miliar dolar di 1997 menjadi untung pada 1998. Inilah cara Steve Jobs memulai kembali dari dasar, membangun produk hebat, mengelola sumber daya secara efisien, mengurangi pemborosan, dan semua ini bisa terjadi berkat satu orang jenius yang dipilih langsung oleh Steve Jobs, seseorang bernama Tim Cook. Lalu datanglah fase kedua, hypergrowth. Pada tahun 2001, Steve Jobs memperkenalkan iPod, dan segalanya berubah selamanya. A revolution was underway in the music industry that would have a greater impact. And this is what the front of it looks like. This amazing little device holds 1,000 songs. The 22nd of October 2001 saw the launch of the iPod. Designed by Apple, this small white oblong piece of plastic could carry thousands of tunes. That's iPod. I happen to have one right here in my pocket, my friend. Dan iPod pun menjadi revolusi besar. Dalam waktu hanya 5,5 tahun,
Apple berhasil menjual lebih dari 100 juta unit iPod. iPod dinobatkan sebagai pemutar musik dengan penjualan tercepat dalam sejarah, mengubah cara dunia mendengarkan musik selamanya. Namun Steve Jobs belum selesai. Setelah mengguncang industri musik, ia memperkenalkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, iPhone. iPod, a phone, and an internet communicator. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device, iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Hundreds of Apple fans lined up to buy the iPhone when it was released on June 29, 2007. Dan sekali lagi, iPhone menjadi sensasi besar. Terjual 1,4 juta unit hanya dalam tahun pertamanya. Hingga Januari 2024, Apple telah menjual lebih dari 2,3 miliar unit iPhone. Hingga hari ini, iPhone tetap menjadi revolusi yang tak tergoyahkan. Steve Jobs mengulang aksi revolusionernya berkali-kali. Dengan iPad, dengan MacBook, dan dengan MacBook Air. Setiap kali Steve Jobs meluncurkan produk baru, rasanya seperti ia memegang tongkat sihir yang bisa membuat dunia terpukau hanya dengan satu kalimat pengumuman. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. We call it the iPad. iPad 2, the second generation iPad. So you're going to see the product line get much simpler, and you're going to see the product line get much better. That's what a lot of customers pay us to do, is to try to make the best products we can, and if we succeed, they'll buy them. Jadi, setiap pakar industri dan pengusaha punya pertanyaan yang sama. Bagaimana mungkin seseorang bisa membangun perusahaan bernilai miliaran dolar 2 kali, dan bagaimana mungkin setiap produk yang diluncurkan bisa menjadi revolusioner? Jawabannya ternyata sederhana, tapi eksekusinya itu yang sangat sulit. Strategi Steve Jobs cukup langsung. Temukan industri yang kacau, sederhanakan proses yang rumit, dan kunci orang dalam ekosistemmu. Mari kita gali lebih dalam. Sebelum meluncurkan produk baru, Steve Jobs selalu melihat industri yang sudah usang, penuh masalah, atau menyebalkan bagi konsumen. Contohnya, pada tahun 2001, industri musik di Amerika tengah kacau balau. Ada sebuah perusahaan bernama Napster yang mengubah segalanya. Napster memungkinkan orang mengunduh musik secara gratis lewat internet, tapi itu membuat label-label musik marah besar. Mereka menggempur Napster lewat gugatan hukum sampai akhirnya Napster mati. Bukan karena gagal secara bisnis, tapi karena dilumpuhkan oleh sistem hukum. Popular internet sites for downloading music. A federal court ruled Monday Napster must stop allowing music fans to swap copyrighted material. Following a major ruling against the company in court, Napster was forced to from heavy metal band Metallica that accused Napster of copyright infringement, shut down its service in 2001. It's time for Napster to stand down and build their business the old-fashioned way. They must seek permission first. Namun, sementara kekacauan itu terjadi di satu sisi dunia, di sisi lain, pemutar MP3 masih terasa kikuk, dan CD player tetap besar serta tidak praktis. Padahal, orang-orang ingin membawa musik mereka kemana saja dengan cara yang simple dan elegan. Masalahnya, belum ada solusi yang benar-benar sederhana dan mudah digunakan. Maka, Steve Jobs memperkenalkan iPod tanpa tombol-tombol berlebihan, tanpa kerumitan, hanya sebuah scroll wheel dan layar yang intuitif. Lalu, pada tahun 2007, dunia ponsel masih seperti apa? Ponsel punya keyboard kecil, pengalaman internet buruk, dan hampir semua tombolnya fisik, membuatnya kaku dan sulit beradaptasi. Solusinya, Steve Jobs meluncurkan iPhone. Tanpa tombol sama sekali, tanpa stylus, layar sentuh penuh dengan gestur multi-touch, dan yang paling revolusioner, browser internet yang benar-benar berfungsi di ponsel. Saat memperkenalkan iPhone, Jobs berkata, "Hari ini, saya akan memperkenalkan sebuah iPod, sebuah internet browser, dan sebuah ponsel. Tapi semuanya dalam satu perangkat, iPhone." Setelah itu, pola ini terus berlanjut. iPad, MacBook, dan produk Apple lainnya mengikuti jejak yang sama. Memasuki industri yang kacau, menyederhanakan, dan membuatnya elegan. Namun, ada langkah ketiga yang paling penting dari kerangka kerja Steve Jobs, mengunci pelanggan dalam ekosistem Apple. Apple bukan cuma menjual produk, Apple membangun sebuah ekosistem yang membuat penggunanya sulit untuk pindah ke merek lain. Kamu pasti sudah kenal betapa kuatnya ekosistem Apple. iCloud yang menyimpan data secara otomatis, iMessage yang terintegrasi mulus antar perangkat Apple, AirDrop yang memudahkan berbagi file, Apple Watch yang hanya bisa dipakai dengan iPhone, MacBook yang otomatis tersinkronisasi dengan iPhone dan iPad,
App Store dengan aplikasi yang dikurasi secara eksklusif. Semua ini menciptakan penghalang halus tapi efektif, membuat pengguna setia dan terkunci di dalam dunia Apple. Dengan gabungan strategi ini, Steve Jobs membangun kerangka kerja luar biasa yang membawa Apple ke puncak kejayaan. Apple bernilai $378 miliar pada tahun 2011. Dan hari ini, Apple adalah perusahaan senilai $3 triliun. Sebuah warisan yang lahir dari visi, keberanian, dan kesederhanaan brutal Steve Jobs. Apple, the first company ever be worth more than $3 trillion. It is mind-boggling. This is the first $3 trillion company trading in the US, probably trading in the world. Dan akhirnya, setelah perjalanan luar biasa selama 23 tahun membangun Apple, Steve Jobs meninggal dunia pada tahun 2011. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.